Ya, baik. Mata kuliah kita adalah Islam disiplin ilmu di teknik industri ya, jurusan teknik industri. Tentu kita ketika belajar tentang Islam disiplin ilmu artinya belajar tentang agama Islam dan tentu secara umum universal dikaitkan dengan disiplin ilmu teknik industri ya. Nah, yang pertama yang perlu kita pelajari adalah bagaimana dalam soal adab. Adab itu artinya tata krama, sopan santun ya, tata cara gitu ya, atau biasa disebut dalam bahasa Indonesia tata kelola ya dalam menuntut. Nah, kita lihat dalam menuntut Islam, menuntut ilmu. Baik, kita lihat ya. Oke. Ya, apa saja adab-adabnya ya yang perlu kita perhatikan ya. Ya, coba diperhatikan. Ya, ini ada problem berkali. Ada 10 adab dalam menuntut ilmu. Ya, ada 10 adab ya. Yang pertama adalah niat. Ya, memperbaiki niat ya. Kemudian berdoa. Ya, selalu berdoa. Kemudian mujahadah, artinya bersungguh-sungguh ya. Kemudian jauhi maksiat. Ya. Kemudian rendah hati, bukan rendah diri ya. Kemudian konsentrasi ya, diperhatikan. Kemudian menyimak ya, ya. Jadi beda konsentrasi, beda menyimak. Kemudian bahkan menghafal. Itu menghafalnya ya. Kemudian mengamalkan ya. Dan terakhir mendakwakan, artinya menyampaikan pada orang ya. Ya, itu adab ya. Nah, apa yang perlu kita ketahui tentang adab ini? Dikatakan, coba diambil ya. Kalau tidak bisa baca bahasa Arabnya, artinya. Ya, dikatakan ta'limul adab qabla an tata'allamul ilm. Ya. Jadi pelajarilah adab atau akhlak dalam menuntut ilmu itu sebelum mempelajari suatu ilmu. Ya, itulah sebabnya Bapak pada kesempatan ini menyampaikan ini. Siapa yang menyampaikan ini? Dialah disebut dengan yang menyampaikan itu adalah seorang yang sangat berjasa ya dalam dunia ini ya, membawa ilmu terkait dengan hal tersebut. Ya, kita lihat ini pendapat yang sangat bagus ya, dan pernah dikatakan pada orang-orang Quraisy ya. Imam Malik ya, Imam Malik. Kata rahimahullah artinya orang yang sudah meninggal. Ya, kalau orang belum meninggal disebut hafizahullah, artinya semoga dilindungi oleh Allah. Kalau rahimahullah artinya orang yang dikasihi oleh Allah, sudah meninggal maksudnya. Nah, pernah mengatakan begini, ya, pernah mengatakan gitu. Nah, kemudian perhatikan, kalau kita ingin tinggi derajat kita, maka kita harus beriman dan berilmu. Ya, dua hal yang perlu kita ketahui terkait dengan hal tersebut ya. Hal tersebut ya. Maka dikatakan di surah Al-Mujadalah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajah. Allah meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat tingginya. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ya, itu terkait dengan pentingnya ilmu, ya, pentingnya ilmu. Maka adab ini sangat urgen, sangat penting didahulukan, ya. Nah, mari kita lihat yang pertama, ya, niat, ya, dalam menuntut ilmu ini ada niat. Nah, niatkan semua ilmu yang akan kita pelajari ini hanya karena Allah, ya. Ingat ya, Tuhan kita siapapun, ya, termasuk orang Yahudi, orang Kristen, ya, Protestan seperti agamanya Bella dan yang lainnya, dan kita Islam sama aja. Tuhannya adalah Allah. Ya, karena Tuhan cuma satu, tidak ada yang lain. Ya, ya kan? Ya, kul huwallahu ahad. Katakanlah Allah yang satu. Ya, inilah disebut. Ya. Jadi kita niatkan hanya karena Allah, karena Tuhan kita. Ya, jangan ke yang lain karena mau dipuji, bukan, ya. Maka dikatakan di sini dalam surah Al-Bayyinah ayat 5, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Ya, itu artinya di bawah itu. Ya, wa ma umiru, dan tidaklah aku perintahkan menyuruh kalian illa kecuali
Liya'budullaha, menyembah kepada Allah, mukhlishina lahuddin, dengan memurnikan ketaatan sebenar-benarnya kepada Allah dalam menjalankan agama. Ya kan gitu? Ya. Hunafa wa yuqimus shalah. Siapakah orang-orang yang memurnikan agama itu? Dia senantiasa mendirikan salat. Wa yu'tuz zakah, mengeluarkan zakat. Kemudian wa dzalika dinul qayyim. Dan demikian itulah wadzalika, yang demikian itulah din, agama qayyim, yang tegak lurus. Ya, begitu ya. Oke, ini perlu sekali niat. Yang kedua adalah berdoa. Yang kedua adalah berdoa. Ya, jangan lupa berdoa. Tiap pagi kita berdoa ya, tiap saat kita berdoa. Hendaknya selalu berdoa agar diberi kemudahan dalam menyerap ilmu dan mengamalkannya, ya. Sebab banyak orang dikasih ilmu dia tidak bisa amalkan. Ya, dia dapat ilmu begitu saja, dirinya saja dia tidak bisa amalkan, apalagi menyampaikan pada orang. Ya, maka dikatakan di sini adalah ya selalu berdoa, qul rabbi sidini ilman. Ya, dan katakanlah ya Rabbku, ya Tuhanku, tambahkanlah kepada aku ilmu pengetahuan. Ya, kita minta memang itu. Ya, kita minta. Oke, yang ketiga, yang berikutnya ini penjelasan saja ya. Beberapa doa yang disampaikan Rasulullah dalam kaitan dengan menambah ilmu. Ya Allah, berilah manfaat atas apa yang Engkau ajarkan kepadaku. Ajari aku hal-hal yang bermanfaat bagiku dan tambahilah aku ilmu. Ya, coba lihat ya. Jadi kita minta apa yang kita diajarkan itu bermanfaat. Ya, jangan sampai dapat ilmu tidak bermanfaat. Kan ilmu itu ada yang tidak bermanfaat. Ya, mungkin bermanfaat sesaat tapi batil. Misalnya ilmu terkait dengan misalnya ilmu batil, ilmu perdukungan. Ya, ini lagi ada gangguan sinyal ya. Jadi agak itu ya. Ya, gangguan sinyal. Sebentar saya masuk lagi ya. Ya, masuk lagi. Biasa begini. Ya, gangguan sinyal. Oke. Kita sudah di mana ini? Oke, kita sudah di sini. Sudah lihat ya kembali ya? Ya, jadi kita minta ilmu yang bermanfaat ya. Oke, kita lanjut lagi. Kemudian berikut mujahadah. Ya, ini mujahadah. Artinya mujahadah ini dari kata dasar jihad. Nah, ini Bella coba perhatikan ya. Kalau dengar orang-orang Islam bilang jihad, 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 itu jangan disalahartikan. Jihad, mujahadah itu artinya orang bersungguh-sungguh. Jihad. Jihad itu dari kata jahada, yujahidu, jihadan, asal katanya. Artinya apa? Orang yang bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh orang belajar artinya dia berjihad dalam menuntut ilmu. Ya, ya. Jadi tidak boleh orang Islam itu seenaknya misalnya kata jihad kemudian menzalimi orang lain. Apakah dia menzalimi sesama orang Islam atau agama lain misalnya ke Protestan atau Katolik? Tidak boleh itu. Ya, tidak ada itu. Jadi itu orang yang jadi sebenarnya dimaksud teroris itu adalah orang yang justru orang yang menzalimi orang lain, ya, orang yang menzalimi orang lain itu terorisme, memberikan rasa tidak aman ya. Jadi mujahadah ini adalah bersungguh-sungguh dan selalu antusias untuk menuntut ilmu. Ya, ya. Mana dalilnya? Ada dalilnya. Nah, dalam hadis Nabi dikatakan qala Rasulullah SAW, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yardi. Siapa yang keluar dari rumahnya ya menuju ke kampus kah, menuju kemana ya, atau persis sama kita. Siapa yang dari tempatnya kemudian ikut Zoom, katakanlah itu kita bertemu ini. Tujuannya apa? Menuntut ilmu. Kita ini belajar. Maka dikatakan fahuwa fi sabilillah. Dia berada di jalan Allah. Kalau berada di jalan Allah apa maknanya? Berarti dia fi sabilillah. Ya, berarti kalau dia mati dalam jalan Allah artinya mati syahid. Nah, jadi kata jihad itu tidak bermakna bahwa seolah-olah angkat pedang ya kemudian memaksa orang, ya bukan itu. Justru itu tidak benar. Ya, benar-benar itu adalah orang yang benar adalah bagaimana orang itu yang berjihad bersungguh-sungguh membantu sesama, bersungguh-sungguh menuntut ilmu. Maka ketika dia menuntut ilmu dan berada di jalan Allah, kalau dia mati syahid. Mati syahid. Ya, itu ya. Itu kata mujahadah. Jadi kita bersungguh-sungguh.
Ya, dan ada dua orang rakus dalam dunia ini, rakus dalam terhadap ilmu dan rakus terhadap dunia. Ya. Kita boleh memiliki dunia tapi jangan sampai rakus. Ya. Baik, kita lanjutkan. Kemudian berikutnya jauhi maksiat. Ya, jauhi maksiat. Ya, ilmu yang bermanfaat dan berkah. Ya. Ya, itu yang kita minta, ya. Karena ilmu yang bermanfaat dan berkah tidak akan diberikan pada orang yang berbuat maksiat. Ya. Sekarang ini tantangan kita apa? Ketika kita buka YouTube, ya, buka YouTube, kita nonton, pasti ada hal-hal yang negatif, tak? Misalnya apa porno, apa segala macam, gampang sekali sekarang. Ya, jadi tergantung niat kita. Kalau kita mau lihat itu ya kita lihat, ya. Nah, berarti merusak diri kita kan, habis waktu tak, habis apa namanya istilahnya kota dan sebagainya, tidak ada gunanya. Ya. Jadi maksiat akan membuat otak kita menjadi sulit untuk berkonsentrasi. Ya, jadi jauhi maksiat. Yang keempat, kita percepat sedikit. Yang kelima adalah apa itu? Ya, rendah hati. Rendah hati, ya. Orang yang berilmu itu jangan sampai sombong. Jangan sampai sombong, ya. Ya, dikatakan orang sombong itu tidak akan dapat ilmu. Nah, ini Imam Mujahid mengatakan gini, la tata'allamul ilmi mustahyi wal mustakbir. Ya, katanya tidak akan dapat, ada dua orang yang tidak dapat ilmu atau tidak bisa belajar mendapatkan ilmu. Siapa itu? Pertama orang pemalu dan orang yang sombong. Ya, kalau orang pemalu belum datang ke tempat itu dia tidak datang karena dia malu. Takut misalnya ditunjuk, takut apa gitu, ya kurang pergaulan. Atau orang sombong, ya dia tidak akan datang ke tempat itu, dia pikir, ini yang bicara saya sudah tahu, ya. Padahal di antara kalimat-kalimat yang disampaikan memang dia sudah tahu, tapi mungkin ada yang dia tidak tahu. Namanya manusia, pasti ilmunya terbatas kan. Nah, itu dia, ya. Jadi rendah hati, ya, tawadu, ya, jangan sombong, ya. Kemudian berikutnya yang keenam, konsentrasi. Ya, ketika guru, ustadz, atau misalnya bela pendetanya, ya, kemudian dosen, ya, menjelaskan sesuatu, maka fokuslah untuk menyerap ilmu. Dengarkan baik-baik, ya, simak baik-baik, ya. Karena apa dikatakan dalam surah Az-Zumar ayat 17-18, mereka yang mendengarkan perkataan dan mengikuti apa yang paling baik di antara mereka. Nah, ini dikatakan dikasih kabar gembira. Ya, jadi menuntut ilmu itu adalah sesuatu yang baik dengan berkonsentrasi. Yang ketujuh adalah menyimak. Ya, kalian ini insya Allah sudah menyimak semua. Ya, salah satu adab dalam menuntut ilmu yang banyak ditinggalkan adalah diam ketika guru atau ustadz menjelaskan. Ini banyak yang justru tidak diam. Ya, biasa begitu, ya. Ya. Maka dikatakan di sini wa idza quriyal Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkanlah baik-baik, perhatikan dengan cermat, ya, perhatikan dengan tenang agar kamu mendapat rahmat, ya. Kita mendengarkan petua, mendengarkan ilmu, mendengarkan penjelasan yang baik, maka kita dengarkan, apalagi Al-Quran dibacakan, maka insya Allah kita akan dapat rahmat. Yang kedelapan apa? Menghafal. Enggak? Ya, kita menghafal ini adalah setelah berhasil memahami ilmu disampaikan, maka hendaknya kita hafal, ya. Karena ilmu itu, ya, berada dalam diri kita, ya, sehingga kita mudah memahami. Yang kesembilan mengamalkan, ya, men-share. Kita di FTI ini ada ikon, ya, biasa dengar, ya, ikonnya. Sharing is caring. Ya, sharing artinya itu share artinya berbagi. Caring itu peduli. Nah, jadi kita di FTI ini berbagi dan peduli, ya, ya. Nah, maka sia-sia setiap ilmu yang kita dapatkan kalau tidak diamalkan, ya. Nah, ini diibaratkan ini dalam satu hadis riwayat At-Tabrani dikatakan orang yang mempunyai ilmu, ya, tapi tidak mengamalkan sama seperti lampu yang menerangi manusia, tapi lampu itu membakar dirinya sendiri. Ya, jadi menerangi manusia tapi membakar dirinya sendiri karena dia tidak amalkan. Yang terakhir, the last but not least, menyampaikan, mendakwakan, ya, ya. Tidak ilmu tidak bermanfaat jika tidak disebarkan. Ya, jadi sebarkanlah ilmu itu. Saya kira itulah, ya, dan akhirnya kita berdoa, ya Rabb, tambahkanlah ilmuku.
ilmu kepadaku ya, dan sampaikanlah dariku walaupun satu ayat ya. Inilah kita punya apa namanya ikon ya, artinya semangat kita untuk menuntut ilmu ya. Ya. Terus jangan lupa ya, ini sebentar tolong nanti buka YouTube channel Nusran Channel ya. Biasa saya kirim sebentar, barangkali ada setiap hari ada apa namanya reminder, peringatan. Kita udah dekat Ramadan ini, sekitar 42 hari, 43, 42 hari lagi ya. Jadi kita ada waktu kira-kira kuliah sampai pekan ke-7. Ya, pekan ke-7 ya. Nah, makanya nanti kalau buka Nusran Channel, di subscribe, kemudian nanti lihat di playlist saja. Nanti kita bagi. Ya, di situ nanti akan ada pelajaran-pelajaran terkait dengan mata kuliah kita ya. Ya, silakan kalau mau, ada Telegram di sini, ada Twitter ya. Ada ini bisa dibuka ini ya, Dr. Halal, ketik aja Dr. Halal, situ ada apa namanya tulisan-tulisan singkat Bapak ya. Bisa dibaca-baca kalau santai-santai ya. Ya, saya kira itu, dan saya kira kenalan kita di sini, dan setelah ini kita akan jelaskan yang lain. Ya, demikian barangkali apa yang kami sampaikan. Tentu Bapak ingin apa namanya menutup dulu kuliah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.